2, 1. Sekarang, Mbak, tempatnya saya perlu. Silakan. Ibu Syarli. Oke, jadi kita mulai. Shalom semua, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih malam hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk berkumpul walaupun terbatas lewat Zoom, tapi puji Tuhan kita semua masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam ibadah rutin untuk para senior GP, GPIB se-Indonesia. Dalam ibadah rutin ini akan dilayani oleh saudara-saudara kita dari GPIB Makassar dan oleh saya sendiri dari pembukaan Serly Hitihaubesi, doa pembukaan dari Bung Emil, pelayan firman Bung Ronald Samson, doa syafaat dari Usi Mariko Lukulalan, dan doa penutup dan berkat dari Bung Ronald Samson sendiri. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Ada baiknya mungkin kita saat teduh sejenak. Marilah kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan baitnya keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menyerap. Baitnya keempat, mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, senior Gerakan Pemuda Tuhan, Makassar, untuk mengadakan ibadah Tuhan secara rutin. Walaupun dia keterbatasan ini kami hanya berkumpul melalui Zoom meeting Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini agar dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Berkati teman-teman yang melakukan pelayanan agar dapat melayani dengan baik Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan saudara-saudara sekalian membaca ayatnya yang genap.
Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari kitab Bakti nomor 62. Kitab Bakti nomor 62, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bait yang ketiga, bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pada pelayan firman kami persilakan Bapak Ronald Samson untuk membawakan firman-Nya. Baik, selamat malam semua, Bung dan Usi. Selamat malam, Bung. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk perkenaan Tuhan. Kami boleh dipertemukan di dalam persekutuan yang indah ini. Sebentar kami akan duduk bersama di seputar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan, mengajar, bahkan mungkin menegur kami, dan biarlah tidak ada suara lain kecuali suara Tuhan, dan kami serahkan ya Bapa, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bung dan Usi. Pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Nya. Selamat malam dan salam sejahtera para senior yang saya hormati. Dari bacaan kita tadi, dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, ketika kita melihat Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Demikianlah Yeremia mendapatkan karisma kenabian, yaitu dia memiliki kemampuan untuk melihat dan merasa dengan mata dan hati Tuhan. Menjadi seorang Yeremia kala itu tidaklah mudah, karena dia harus melaksanakan perutusannya di tengah kondisi yang sangat sulit. Yeremia sendiri di dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan membangkitkan. Yeremia adalah seorang putra dari Imam Hilkia yang lahir tahun 650 sebelum Masehi di Anatot. Yeremia sendiri dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi sejak usia muda. Kehadiran Yeremia untuk menyampaikan pengajaran dan peringatan kepada bangsa Israel. Pada bacaan kita malam ini dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7, di sini terlihat jelas bagaimana Yeremia yang saat itu dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, saya mau mengajak Bung dan Usi untuk kita secara khusus malam hari ini konsentrasi pada Yeremia di pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan,
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga, kesejahteraanmu. Ayat ini disampaikan juga secara khusus kala itu kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Ada perintah khusus dari Tuhan agar mereka semua menciptakan kesejahteraan bagi mereka selama mereka berada di pembuangan di Babel. Menjalani masa pembuangan di Babel adalah masa yang sulit kala itu. Namun satu yang pasti, Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah bagi mereka yang saat itu mengalami masa pembuangan di Babel. Firman Tuhan yang kita bacakan malam ini akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara khusus kondisi Indonesia, dan kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bukan hanya di Makassar atau Jakarta dan lain sebagainya, tetapi ini adalah kondisi global. Ini pergumulan kita bersama, dan biarlah melalui Yeremia pasal 29 ini secara khusus ayat 7 ada 3 hal yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 hal ini saya sebut dengan 3B. Jadi 3B ini tapi bukan chip. Jadi Bung Karlo Yonas penasaran apa itu 3B? Dia kira chip. Jadi 3B ini yang pertama adalah berusaha. Sangat jelas di sini pada ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi saat ini kita semua sedang bergumul dan berjuang di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia. Pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap hidup dan kehidupan kita semua. Baik dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, usaha yang dijalani, bahkan persekutuan ibadah-ibadah orang percaya juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Satu hal yang pasti, mari kita tetap mau berusaha untuk melakukan hal-hal terbaik. Contoh kecil ketika kita taat sama pemerintah, mari kita berusaha membantu program pemerintah 5M. Terus mari kita sukseskan bersama vaksinasi agar program pemerintah ini boleh berjalan dengan baik dan kita boleh segera keluar dari masa pandemi yang sulit ini. Kesulitan ini juga tidak hanya berbicara pandemi. Mungkin kita ada yang sedang bergumul untuk pergumulan keluarga, atau kita sedang bergumul dengan pekerjaan. Sejak pandemi ini ada beberapa perusahaan, bahkan perusahaan besar pun mem-PHK karyawannya dalam jumlah yang cukup besar. Semua itu kita percaya diizinkan Tuhan untuk terjadi. Satu yang pasti, kita harus tetap menjadi pribadi yang kuat, yang selalu berpikir positif, tidak mudah menyerah, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik
di kondisi sesulit apapun. Yakin dan percayalah, usaha yang kita lakukan dengan niat yang baik dan tulus, itu pasti Tuhan perhitungkan. B yang kedua adalah, jadi B yang pertama adalah berusaha. Kemudian B yang kedua adalah berdoa. Mungkin selama ini kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah buat A sampai dengan Z. Setelah kita melakukan itu, mari kita berdoa. Kita berdoa, kita angkat hati kita kepada Tuhan, dan kita yakini, kita percaya ketika kita berdoa dan meminta, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia pasti akan memberikan apa yang menjadi janji Tuhan bagi saya dan Usi dan Bung, baik dalam pergumulan pribadi mungkin, pergumulan keluarga, pergumulan dalam usaha bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetaplah berdoa dan bertekunlah di dalam doa. Karena satu hal yang pasti, Tuhan itu tidak pernah gagal menepati janjinya kepada setiap kita yang berseru dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Nah, B yang ketiga atau B yang terakhir adalah berharap hanya kepada Tuhan. Kondisi saat ini memang cukup sulit. Ada beberapa tantangan yang terjadi, kemudian perubahan-perubahan besar yang terjadi. Ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang kita buat, itu mengalami perubahan, memang sangat sulit karena kondisi ini melanda semua unsur kehidupan di masyarakat. Namun selama kita sudah berusaha, kita sudah bertekun di dalam doa, kita harus tetap percaya dan berharap terus kepada Tuhan. Karena cara Tuhan menjawab setiap gumul dan juang kita itu berbeda. Bahkan caranya cukup unik dan tidak terselami oleh akal pikiran kita sebagai manusia. Oleh karena itu, tetaplah percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Di dalam kondisi sulit apapun, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, baik sebagai persekutuan orang percaya, yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti menjawab doa, Tuhan melihat usaha, juga Tuhan melihat seberapa besar saya, Bung dan Usi, bersama keluarga, bersama persekutuan orang percaya, tetap harap penuh kepadanya sampai Tuhan menjawab dan menggenapi janjinya kepada pribadi kita ataupun gumul juang kita bersama keluarga masing-masing. Mari tetap lakukan yang baik, bertekun dalam doa, dan berharaplah terus kepada Tuhan di dalam kondisi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
kasih untuk firman-Nya, untuk merespon firman kita dari Gita Bakti nomor 69 baitnya yang pertama. Gita Bakti nomor 69 baitnya yang pertama, mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidup, berpegang teguh kepada iman dan percaya. Akan ku mulai dari dirimu, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Akan masuk dalam doa syafaat. Usi dan Bung serta bersaudara semua, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ketritunggalan Allah Bapa, Allah Anak, dalam penghantaran kuasa Roh Kudus, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan sepanjang hari yang Engkau berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ketika malam hari ini kami boleh ada dalam persekutuan SFGP. Kami percaya ini cara Tuhan untuk menghimpun kami, anggota demi anggota, pribadi lepas pribadi dalam persekutuan yang Tuhan layakan. Bapa dalam kerajaan surga mensyukuri semuanya. Kami datang sujud berdoa. Layakan kami dalam pengampunan-Mu. Karena sepanjang hari ini, melalui pikiran, tutur kata, sikap, ada banyak hal yang kami buat melawan kehendak Tuhan. Pengampunan-Mu memberikan kami kelayakan untuk menyebut Engkau Bapa kami, yang menjadi juru selamat, penghibur, dan penerus kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah tertabur. Tuhan berkati ketika kami boleh mendengar, Tuhan layakan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, karena penyertaan kuasa Roh Kudus, di mana kami berusaha, berdoa, dan berharap bahwa di dalam semuanya Tuhan berkenan. Maka Tuhan memberikan apa yang terbaik di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa makasih, pada kesempatan malam ini, kami meyakini bahwa hidup kami ada dalam anugerah penyertaan-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya ketika Engkau berkenan kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri dari pusat sampai ke daerah, kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan di dalamnya, menjadi sukacita iman melayani Tuhan, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami ada dalam kendali dan maunya Tuhan. Pejabat TNI dan Polri kami juga berserah dalam anugerah berkat-Mu Bapa. Kami meyakini bahwa Engkau memberikan mereka kemampuan untuk menjaga keamanan negara kami dalam segala situasi, untuk menghadapi apapun yang Tuhan karyakan dalam hidup dan kehidupan kami, terlebih untuk negara kami. Kami juga datang dan berdoa untuk penanganan COVID-19. Tuhan, kami punya keterbatasan ketika menghadapi situasi seperti ini. Kami punya ketidakgerakan yang nyaman, tapi kami tahu cara Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang kami pikirkan, karena seringkali kami membatasi Tuhan dengan akal dan pikiran kami. Bapa ampuni kami, lalu kami datang menyerahkan untuk penanganan COVID-19. Tuhan, program untuk vaksin yang boleh berada di Indonesia ini, ada banyak orang yang belum percaya untuk melakukan semuanya itu. Tapi kami berserah sungguh dalam anugerah berkat-Mu. Cara Tuhanlah yang membuat kami untuk dapat memberi diri
sehingga dapat memberikan segala sesuatu yang baik. Salah satu cara yaitu dengan divaksin. Kami juga mau berdoa bagi segala keberadaan daerah-daerah di tanah air kami yang pada masa-masa ini Tuhan meningkat dalam kasus COVID-19. Terlebih untuk daerah Jakarta, Bandung, Semarang, Tangerang, Bekasi, Bogor, juga kami di daerah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah, dan kami berserah, berharap, berdoa kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan jika ada dalam kebenaran, Tuhan berkenan dan Tuhan menjaga serta melindungi kami. Kami juga berdoa bagi dunia yang menghadapi COVID-19. Tuhan, ini cara Tuhan. Kami tidak mampu untuk mendalami apa yang Tuhan mau dalam hidup dan kehidupan ini. Tetapi ketika kami imani dengan sungguh dan berserah bahwa segala cara Tuhan itulah adalah yang terbaik, maka kami sujud, jadilah dalam kehendak dan maunya Tuhan. Malam ini kami juga mau berdoa bagi keamanan negara kami, keamanan dunia, terlebih bagi negara kami Tuhan, teroris yang terjadi di Papua dan di Poso. Bapa, Engkau lebih tahu dari apa yang kami pikirkan. Engkau lebih tahu dari apa yang kami lihat. Tuhan berkati setiap orang yang punya niat jahat. Tuhan berkati dengan caramu. Engkau sentuh dengan kasih-Mu untuk menghalau pola pikir mereka dalam kondisi yang tidak benar. Dan Tuhan juga melindungi dan menjaga serta memberikan penghiburan bagi orang-orang yang terkena dalam dampak teroris di Papua dan Poso. Bapa, kami berserah pada Engkau karena kami percaya bahwa hidup ini Engkau yang mengatur, kami yang ada di dalamnya selaku orang-orang yang diperkenankan berkarya dengan cara Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bencana alam yang terjadi. Kami percaya ketika apa yang boleh dilakukan oleh kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan datang dengan caramu. Dan ketika Engkau datang dengan caramu, Bapa, kami tidak mampu mendalaminya, tapi kami hanya mampu untuk melihat bahwa kebesaran kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami sebagai umat yang percaya. Bapa, bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera, di Jawa Timur, di Sumedang, dan segala tempat, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami meyakini Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, dan tangan kasih Tuhan melalui setiap orang yang penuh kasih untuk membantu dalam bentuk apapun dalam kelayakan milik Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau datang berdoa untuk pergumulan dari persekutuan kami. Tuhan, kami dari pengurus dan anggota dalam menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi, serta begitu banyak tantangan hidup dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan berikan kemampuan bagi kami. Tuhan melihat kami, dan Tuhan tahu apa yang terbaik seturut maunya Tuhan untuk kami berkarya dalam situasi seperti saat ini. Setiap program kegiatan dari persekutuan ini, kami berserah dalam anugerah berkat-Mu. Ada persekutuan doa-doa yang kami naikkan di setiap waktu-waktu yang kami rencanakan. Tuhan berkenan. Tuhan juga memberikan kami karya, sehingga ketika karya kami ada dan nyata, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ada beberapa rencana dari SFGP ini Tuhan, kami berserah. Ada juga situasi yang tidak dapat dilakukan karena kondisi COVID-19. Kami tahu setiap rencana kami, jika Tuhan berkenan, cara Tuhan yang terbaik, maka kami melangkah untuk melakukan yang terbaik juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, malam ini juga kami datang berserah kepadamu untuk menyerahkan rekan-rekan persekutuan kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang dengan hormat kami sebut namanya dalam jamahan kuasa kasih Tuhan, bagi Bung Robert Lesi yang dalam proses pengobatan sakit diabetes, Usi Adisti dalam pergumulan penyakit epilepsi dan tumor di bagian kepala, Usi Venska Hitipeu Aihuan agar hasil labnya baik untuk menjalani proses operasi karena sakit kanker, Baririn Pongsama Sudarsono agar terus dipulihkan setelah menjalani kemoterapi kedua dalam proses pengobatan sakit limfoma. Bapa dalam kerajaan surga, kami tahu
Tuhan yang punya hidup, Tuhan yang membentuk kami. Kami hanya debu tanah yang karena karya Tuhan, Tuhan memproses kami untuk hidup dengan memberikan nafas. Bapa, kami berserah untuk saudara-saudara kami. Tuhan jamah mereka. Kami punya usaha, kami punya segala kesempatan untuk memperoleh kekuatan, kesehatan, kemampuan. Olehnya kami datang dalam kasih-Mu. Jamah setiap orang yang kami sebutkan dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap proses yang mereka mau terima dalam penyembuhan. Kami juga datang berdoa bagi Usi Susan Tarigan, agar ia dipulihkan setelah pasca operasi minggu lalu dalam proses pengobatan sakit kanker. Hal yang sama, kami berdoa untuk Usi Monik di Belanda agar terus dipulihkan pasca kaderisasi karena sakit jantung. Usi Desi Pati juga dalam menjalani proses cuci darah. Bung Yosep Pesik menjalani proses pengobatan akibat sakit saraf kejepit. Tuhan berkati. Begitu juga dengan Bung Hari Nugroho beserta istri dan anak agar dipulihkan dari proses perawatan akibat terpapar COVID-19. Usinansi Virginia Toy agar dipulihkan dari proses pengobatan sakit hipertiroid. Bapa dalam kerajaan surga, hal yang sama. Kami juga berserah dan berseru kepadamu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau pencipta kami. Ketika Engkau berkenan untuk segala proses kesembuhan terjadi, maka jamahan-Mu menyentuh setiap sakit dari setiap orang yang kami sebutkan namanya. Begitu hal yang sama, kami juga berdoa untuk setiap pemulihan bagi saudara kami, Usidina Laisina yang ada di Makassar, Bung Salmon Pati yang ada di Tangerang, dan Bung Ivan Sony Takaria pasca operasi. Terima kasih Tuhan, karena kami punya keyakinan dan iman yang sungguh. Ketika kami punya keadaan yang tidak layak, tapi datang kepada Tuhan bermohon, maka Tuhan memberikan kebaikan, Tuhan memberikan kesembuhan seturut maunya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami yang kami bawa dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, itu cara Tuhan. Dan mereka boleh menerima semuanya itu dengan ungkapan syukur dan tetap berharap bahwa segala sesuatu boleh terjadi karena Tuhan berkehendak. Bapa, kami juga datang bersyukur dan berterima kasih untuk sepekan yang akan kami lalui, untuk setiap orang dalam pertambahan usia, untuk setiap orang dalam hari ulang tahun perkawinan, untuk setiap orang yang ada dalam sukacita iman karena Engkau memberikan kelayakan dalam pekerjaan. Engkau memberikan sukacita iman dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami berserah dalam anugerah berkat. Karena ketika kami percaya Tuhan hidup dan Tuhan ada, maka Tuhan yang mengatur. Dan hidup kami ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Bapa, kami berserah untuk hidup dan kehidupan kami. Ketika malam menjadi bagian kehidupan kami, kami tidak takut. Karena kami meyakini hidup kami ada dalam anugerah berkat-Mu. Ini kami yang bermohon, ini kami yang meminta, ini kami yang bersujud, dan ini kami yang berdoa. Kami mau seturut kehendak Tuhan. Ada banyak yang kami sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kami punya kejujuran. Dan inilah kejujuran kami. Dan kami bawa di kaki salib-Mu. Jadilah seturut maunya Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Ini kami Bapa, layakan kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup di setiap detak jantung hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak SGP, silakan. Baik, selamat malam Bung dan Usi yang saya kasihi. Warta SFGP malam hari ini mungkin tidak terlalu banyak. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bung Usi SFGP Makassar yang sudah bertugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu untuk yang berikutnya, SFGP hari Sabtu dari Jakarta Utara, dan untuk Senin depan Jabar 1. Nanti tolong teman-temannya dipersiapkan.
Saya juga mau menambahkan sedikit untuk pengumuman dari rumah doa. Kita boleh berdoa bersama-sama jam 21.30 untuk keadaan COVID-19 di Indonesia, khususnya mungkin di Jakarta juga yang semakin tinggi ya. Itu lalu saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat Bung dan Usi yang baru pertama kali hadir malam hari ini. Kalau boleh saya sebut namanya satu-satu ya. Untuk Bung Roni Samson, Milka Samson, Shirley Hitia Hubesi, Marike Lopulalan, Nova, Jade Bogar, ini adik sepupu saya yang paling cantik, Steven Lengke, Mike, Andre, Nova Roti, Geraldi, Rudi, Polii. Ya, mungkin kalau ada kekurangan nanti tolong ditambahkan pada saat penutup ya. Terima kasih sudah join. Semoga untuk berikutnya bisa join kembali di Zoom Prayer SFGP. Terima kasih. Selamat malam. Terus Pepi, saya mau tambahin ya. Boleh, silakan. Mau titip doa tadi kelewatan di doa syafaat untuk rekan-rekan kita yang juga sakit, yang terpapar COVID. Ada Usi Friska dan Bung Revan, ada Usi Ines dan anak terkasihnya, juga ada adik Filemon Yakob, anak dari Bung Agus Yakob, yang masih abu-abu sih tadi infonya, tapi kita doakan supaya tidak positif nanti hasilnya. Lalu juga ada Usi Audrey yang demam pasca vaksin. Itu saja. Sama doa tadi kita kelewatan untuk berdoa Bapa Kami. Itu saja, terima kasih. Oke, mungkin Bung Roni Samson nanti sebagai doa penutup ya, boleh ditambahkan untuk didoakan yang tadi disebutkan Bung Dani Haribas. Boleh, yang saya dengar tadi ada Usi Friska. Ya. Ada Usi Friska dan Bung Revan. Oke. Lalu Usi Ines dan anaknya. Lalu ada anak dari Bung Agus Yakob, Filemon Yakob. Oke. Dan Usi Audrey Lohana Pesi yang demam pasca vaksin. Itu saja, Bung. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Berarti doa penutup sekalian doa Bapa Kami ya gitu. Baik, untuk menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, mari kita nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bait yang kedua, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Baik, Bung dan Usi, kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan menutup bersama di dalam doa, sekaligus menambahkan beberapa pokok doa tadi yang terlewat.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya ibadah ritual malam hari ini tidak hanya sampai di sini, tetapi ada ibadah aktual di luar sana yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Bapa di sorga, Tuhan yang baik, kembali kami sehati mau berdoa secara khusus buat mereka yang terkasih yang saat ini di dalam kondisi sakit ataupun kurang sehat, yang kami semua sepakat dan sehati berdoa untuk Usi Friska, buat Bung Revan, untuk Usi Ines bersama anak terkasih, juga untuk anak terkasih Filemon Jacob, juga untuk Usi Audrey Lohana Pesi yang baru selesai menjalani proses vaksin. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Bapa yang berkuasa penuh di dalam kehidupan kami dan mereka. Kami berdoa, kami minta, kami mohonkan berkat Tuhan turun atas mereka. Ada kuasa ilahi bekerja di tengah gumul juang mereka, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, semua kiranya diberkati oleh Tuhan, boleh menjadi alat bagi kesembuhan mereka. Untuk orang-orang terkasih yang berada di sekitar mereka, Tuhan juga memberkati, biarlah orang-orang terkasih, baik suami, istri, anak-anak, ataupun orang tua mereka, boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, boleh tetap setia melayani mereka. Adapun para dokter dan medis yang terlibat, Tuhan berkati sehingga dokter dan perawat yang melayani mereka boleh melayani mereka dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan yang baik, ketika sebentar kami akan terpisah, kami akan kembali ke tugas tanggung jawab kami bersama keluarga masing-masing, juga istirahat malam kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjaga, Engkau memberkati kami dengan tubuh yang sehat, Engkau memberkati kami dengan tulang yang kuat, sehingga di kondisi saat ini, di setiap proses sesulit apapun, selalu ada jalan yang Tuhan buka bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini, dan biarlah persekutuan ini kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih SFGP Makassar.
Bung dan Usi jangan Terima keluar, kasih. jangan keluar dulu ya. Kita foto dulu sebentar ya. Sebentar kita foto ya. Jangan keluar dulu. Jangan lama ya. Silakan Bung Dani. Dani, Foto berapa saya buka screen, kamera Dani? ya. Bukan dari sekarang, Dani. Sebelum Yuk, sesi ada foto, Roni, ada dua salam screen buat ya. Moher. Hah? Ada dua screen Kalau yang foto mau saya saya buka ambil. kamera ya, boleh ya. Mana? Kita di screen berapa, Dani? Ada UCIP ada di screen 1 dan 2. Ada Gimana? yang Dwi Gatri. Ada Dwi Gatri Burhanuddin, boleh dibuka videonya. Lalu ada Bung Marcel Sendiang. Silahkan dibuka videonya. Oke, saya ambil foto ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi.